Hari ini aku punya misi penting. Jemput baju ke penjahit buat pesta keluarga besok. Kenapa penting? Karena tanpa baju itu, aku cuma tamu undangan yang nyamar jadi kurir Gojek. Jadi, pagi-pagi udah siap. Bawa tas kosong, bawa harapan tinggi. Di jalan, aku cuma bisa mikir, semoga bajunya udah jadi, semoga ukurannya pas, semoga nggak kejadian kayak dulu. Dulu itu pernah kebesaran satu badan. Sumpah, kayak pakai tirai jendela. Pas nyampe, penjahitnya langsung senyum, yang bikin aku curiga. Bajunya udah siap ya, Kak? Tapi... Nah, kata-kata tapi itu selalu mengancam. Ternyata, kancingnya belum dijahit. Aku cuma bisa diem, senyum, dan bilang, "Gak apa-apa kok, Bu, saya tungguin." Aduh, padahal dalam hati, "Ayo Bu, pesta besok, tolong jangan jadikan aku korban fashion darurat." Setelah nunggu sekitar 20 menitan, akhirnya jadi juga. Terharu, Mamang Dek, sayang. Pas dicoba, pas, nggak sempit, nggak kedodoran. Alhamdulillah ya Tuhan, Engkau maha penjahit skenario terbaik. Balik ke rumah sambil bawa plastik baju kayak bawa harta karun. Besok siap tampil, siap difoto, siap di komen tante-tante. Ih, sekarang makin dewasa ya kamu. Iya kali Tan, masa aku kecil terus. Padahal cuma karena bajunya aja pas, buat muka aku jadi dewasa. Padahal masih kuliah loh ini. Hai guys, ini cerita masih tentang pesta pernikahan kakak sepupu aku kemarin. Semuanya rame, musik kenceng, tamu-tamu datang dari segala penjuru keluarga. Setelah semua rangkaian acara sakral selesai, tibalah acara pesta santainya. Setelah semua rangkaian acara sakral selesai, tibalah acara pesta santainya. Aku yang udah agak capek dan mau duduk santai menikmati makanan sambil lihat pengantin dansa dan nyanyi, tiba-tiba si kakak yang nikah manggil nama aku pakai mic dengan senyum penuh jebakan. Kalian tahu dia bilang apa? Dia minta aku nyanyi. Sebagai kenangan spesial lah katanya. Aduh, aku yang terkejut hanya bisa bilang, "Hah? Disuruh nyanyi? Di depan orang rame? Di depan keluarga besar? Udahlah suara pas-pasan, disuruh pura-pura pede pula. Salah minum obat nih si kakak." Aduh. Dan belum selesai panik, tiba-tiba mataku ketemu dia. Oh no, yap, mantan. Bukan mantan pacar random, tapi anak dari tante. Jadi masih saudara jauh lah, atau ya saudara agak deket tapi pura-pura lupa silsilah. Loh, kok dia di sini? Bukannya lagi di luar negeri? Aduh, ini muka kalau bisa disembunyiin bakalan lebih baik ini. Dia duduk manis, senyum tipis, dan aku masih megang mic sambil getar tangan kayak mau ujian skripsi. Padahal yang diminta cuma nyanyi, tapi rasanya kayak mau ngaku dosa depan keluarga besar. Pas mulai lagu, aku udah pasrah. Nggak peduli fales atau enggak, yang penting nada masuk dan aku nggak pingsan. Tamu-tamu ada yang ikut nyanyi, ada yang ngerekam, dan ada satu yang senyum sambil noleh. Iya, mantan itu lagi. Setelah selesai, aku turun panggung dengan bangga, campur malu. Tapi setidaknya aku nggak lari, aku nyanyi. Aku berdamai sama momen awkward dan sedikit berdamai sama masa lalu. Dan yang paling penting, kakak sepupu senang, keluarga bangga, dan aku, ya, aku tinggal mikirin gimana caranya ngilang pas sesi joget keluarga dimulai. Setelah pesta besar kemarin, hari ini dimulai dengan badan pegal semua. Rasanya kayak habis ikut lomba angkat kursi, terus joget keluarga nonstop. Nyampe rumah hampir jam 2 malam. Baru aja rebahan, matahari udah mulai memamerkan kilaunya yang wow akung. Dan mama aku juga udah gak sabar minta diantar aja ke bandara buat pulang. Dan sebagai anak baik, aku angkut koper mama sambil ngantuk-ngantuk di mobil. Dan di jalan, diam-diam nyesek juga sih, karena rumah bakal kerasa lebih sepi habis ini. Habis dari bandara, balik ke rumah, dan ya ampun, rumahnya kayak bekas perang saudara. Piring kotor, lantai lengket, baju numpuk kayak bukit mini. Itu juga tadi aku ngelarang mama gak usah dicuci lagi, biar aku aja. Capek mama masak, udahlah semalam kurang tidur. Kalau nggak dilarang, bisa-bisa kinclong satu rumah dibuat emak. Sebagai anak yang berbakti ya, nggak tegalah aku. Aku nyalain mesin cuci, sapu lantai, lap meja, sambil mikir, kenapa sih kebahagiaan pesta selalu dibayar dengan cucian? Akhirnya semua diberesin pelan-pelan, walau kaki udah protes. Dan setelah semuanya agak rapi, aku rebahan. Bener-bener bahan, nggak ngapa-ngapain. Tidur siang kayak balas dendam 3 hari.
Hari ini nggak ada yang mewah, tapi tenang. Setelah rame, capek, dan peluh, sekarang waktunya diam. Waktunya kembali ke rutinitas, pelan-pelan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di hari-hari yang lebih kalem. Atau lebih kaos, siapa tahu. Jadi beberapa hari lalu, kakak sepupuku resmi menikah. Dan aku, yang katanya sih adik kesayangannya, dipilih jadi salah satu bridesmaid. Nggak nyangka ternyata ada souvenir bridesmaid juga buat kami. Pas dikasih, kotaknya cantik banget. Simple, elegan, ada nama aku tertulis dengan font manis yang bikin senyum-senyum sendiri. Pas dibuka, langsung wangi. Ada lilin aromaterapi kecil, scarf motif bunga, dan kartu ucapan yang tulisannya bikin hati meleleh. Terima kasih udah nemenin hari terpenting dalam hidupku. Aduh, duh, kak. Padahal aku belum ngelakuin banyak, tapi udah dapat segini manisnya. Terus ada juga lip balm, bando satin, kalung, anting, handuk, parfum yang kesukaan aku banget, dan baju kaos lucu yang aku yakin banget dipilih sendiri sama kakakku karena warnanya persis kayak tema resepsi kemarin. Souvenir ini mungkin gak mewah, tapi spesial karena tiap barang di dalamnya itu kayak potongan kecil dari momen kemarin. Momen waktu dia sah, waktu kita foto bareng, waktu semua orang nangis dan ketawa. Dan sekarang tiap lihat scarf ini, aku jadi ingat aku pernah jadi bagian kecil dari hari paling bahagia dalam hidup kakakku.